Pengertian sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari satu atau lebih mikroprosesor atau CPU atau Central Processing Unit, memori perangkat input atau output, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Mikroprosesor adalah otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi pengolahan data dan menjalankan instruksi-instruksi program. Berikut adalah komponen utama dalam sistem mikroprosesor. Mikroprosesor atau CPU merupakan pusat pengolahan informasi dalam sistem. Mikroprosesor menerima, mengeksekusi, dan mengkoordinasikan instruksi-instruksi program. Program memori seperti memori RAM atau random access memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diolah oleh mikroprosesor atau program yang sedang berjalan. Sedangkan memori ROM atau read-only memory biasanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data-data yang bersifat tetap dan tidak berubah. Slide berikutnya. Perangkat input atau output melibatkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan eksternal seperti hard drive dan USB drive. Bus system merupakan jalur-jalur komunikasi yang menghubungkan mikroprosesor, memori, dan perangkat input-output. Bus ini memungkinkan transfer data dan instruksi antar komponen. Unit control atau control unit bertanggung jawab untuk mengontrol operasi mikroprosesor. Ini termasuk mengambil instruksi dari memori, mengelola eksekusi instruksi, dan mengatur transfer data di antara komponen-komponen lainnya. Slide berikut, unit aritmatika dan logika atau ALO melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi AND or NOT yang diperlukan untuk pemrosesan data. Unit pengolah grafis atau GPU. Pada beberapa sistem terdapat juga unit pengolah grafis yang mengkhususkan diri dalam tugas-tugas grafis seperti rendering gambar dan video. Pemroses kecepatan tinggi atau change, tempat penyimpanan kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh mikroprosesor. Sistem mikroprosesor dapat ditemukan dalam berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi hingga perangkat mobile, kendaraan, perangkat rumah pintar, dan banyak lagi. Perkembangan teknologi mikroprosesor terus berlanjut untuk meningkatkan kinerja, efisiensi energi, dan fungsionalitas sistem komputer. Sistem bilangan biner dan heksadesimal. Sistem bilangan biner dan heksadesimal merupakan dua dari beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam dunia komputasi untuk merepresentasikan nilai. Sistem biner yang merupakan dasar dari segala komputasi digital menggunakan hanya dua simbol, yaitu 0 dan 1. Di sisi lain, sistem heksadesimal menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 untuk nilai 0 hingga 9 dan A sampai F untuk mewakili angka 10 hingga 15. Ini memungkinkan representasi yang lebih kompak. Kedua bilangan tersebut memiliki peran penting dalam dunia komputasi dan pemrograman. Sistem biner secara fundamental digunakan dalam operasi komputasi, di mana setiap bit dalam komputer mewakili nilai biner. Ini memungkinkan penyimpanan, manipulasi, dan perhitungan data. Namun, karena representasi biner bisa panjang, sistem heksadesimal sering digunakan dalam pengkodean warna, alamat memori, dan pengkodean data yang kompleks. Sistem heksadesimal memiliki keunggulan karena representasinya yang lebih ringkas dibandingkan dengan biner yang memudahkan manusia dalam membaca dan menulis nilai-nilai yang kompleks. Dalam pemrograman, terutama ketika bekerja dengan memori,
data grafis, atau pengolahan citra, penggunaan heksadesimal sering lebih nyaman dan efisien. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Di sini pada slide selanjutnya bagian gambar arsitektur mikroprosesor. Bisa dilihat pada gambarnya. Pada slide selanjutnya unit aritmatika dan logika atau ALU adalah komponen inti dari semua mikroprosesor. Ia melakukan operasi seputar aritmatika bilangan dan logika bilangan biner dari mikroprosesor. File register meliputi berbagai register digunakan utamanya untuk menyimpan data, pengamatan, dan informasi status selama menjalankan program. Register adalah perangkat logika sekuensial dibangun dari flip-flop. Asimulator atau ACU atau merupakan menyimpan data yang akan diproses oleh ALU dan menampung data hasil proses di ALU Work Register. Program counter adalah register yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan dan karenanya memainkan peran utama di dalam pengendalian urutan instruksi mesin yang dijalankan prosesor. Instruksi register menyimpan kode dari instruksi yang sedang dijalankan. Pada slide selanjutnya, buffer register menghubungkan mikroprosesor dengan sistem memorinya. Status register atau flash register menyimpan status keluaran dari hasil sebuah operasi dan memberikan informasi tambahan tentang hasil dari operasi ALU. Stock pointer adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat dari memori yang dimiliki paling akhir ketika masuk di percabangan. General purpose register ada sejumlah register untuk penggunaan umum dirancang sebagai general purpose register GPR. Temporary register dibutuhkan ketika data harus disimpan selama pelaksanaan sebuah instruksi mesin. Kontrol unit memerintah dan mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian-bagian yang berbeda dari prosesor dan perangkat 1 dan 0. Selanjutnya, interkoneksi antar komponen dan dalam arsitektur mikroprosesor. Dalam arsitektur mikroprosesor, interkoneksi antar komponen sangat penting untuk mengoperasikan yang efisien. Komponen-komponen tersebut seperti CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, dan perangkat input-output terhubung melalui bus system. Bus system ini memungkinkan transfer data dan instruksi antara komponen, memungkinkan koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan program dan tugas komputasi. Semakin efisien dan cepat interkoneksi antar komponen, semakin baik performa sistem secara keseluruhan. Kami akan mereview laptop Asus ZenBook Pro 14 OLED. Laptop yang satu ini, kalau dilihat sekilas, terlihat seperti sebuah laptop premium biasa, tapi jangan salah, meskipun laptopnya berukuran kecil, performa yang ditawarkan tidak main-main dan bahkan yang satu ini ditujukan untuk konten kreator. Spesifikasinya antara lain telah disertifikasi oleh Nvidia Studio Laptop dan menggunakan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 4070. Prosesornya Intel Core i9 seri H dan memiliki 16 GB RAM, juga 1 TB SSD, juga memiliki layar OLED touchscreen dan tebalnya cuma 1,79 cm dan bobotnya cuma 1,6 kg. Spesifikasi dasar dari laptop ini memiliki GPU Nvidia GeForce RTX 4070 yang juga didukung oleh arsitektur adalah flash dan 4
608 CUDA cores, 8 GB GDDR6, memori bus 128 bit, maksimal TDP di 110 watt, dan tentunya ia telah mendukung berbagai fitur terbaru Nvidia seperti Ray Tracing, DLSS 3 Frame Generation, dan RTX 40 series. Bukan hanya punya AV decoder tapi juga punya encodernya. Tentunya laptop yang satu ini sudah menggunakan Nvidia Studio Driver. Juga memiliki konektivitas wireless Intel Wi-Fi AX211, memiliki Wi-Fi 6E, juga GB Wi-Fi Bluetooth V5.3, dan memiliki kapasitas baterai 76 watt hour, dan sudah terinstall sistem operasi Windows 11 Home. Di sini saya membandingkan antara Intel Core i9 13900H yang dimiliki oleh laptop ini dan juga AMD Ryzen 5 7530U yang kemampuannya juga hampir sama dengan Intel Core ini. Di sini kenapa Intel Core i9 seri H lebih baik daripada AMD Ryzen 5 ini? Dikarenakan CPU speed 2,57 kali lebih cepat dari AMD Ryzen, juga kecepatan RAM 933 MHz lebih tinggi, juga CPU 8 buah lebih banyak dari AMD Ryzen, dan suhu pengoperasian lebih tinggi, yaitu 100 Celcius berbanding 59 Celcius. Juga turbo clock speed 0,9 GHz lebih tinggi, dan juga hasil passmark lebih tinggi 1,97 kali lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.